Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan Kak Arya dalam pembahasan fisika dalam channel YouTube Bisa Matematika dan Fisika. Pada kesempatan kali ini kita lanjut soal ujian nasional SMA fisikanya ya tahun 2018. Kita perhatikan di nomor selanjutnya, nomor 11. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. 1. Mengulang prosedur menentukan garis pada kertas karton dari titik gantung yang berbeda dan menandai perpotongan dua garis sebagai titik berat kertas karton. Yang pernyataan kedua mengikatkan ujung-ujung benang pada jarum dan beban dan menancapkan jarum pada kertas karton. Yang ketiga menarik garis sepanjang titik-titik pada kertas karton. Yang keempat menandai titik-titik sepanjang benang pada karton. Yang kelima menggunakan kertas karton dengan memegang pangkal jarum. Untuk menentukan letak titik berat sebuah kertas karton yang tidak beraturan, di antara urutan angka yang benar adalah, baik adikku semuanya, kita perhatikan ya. Yang pertama-tama kita baca adalah, untuk menentukan titik berat karton yang tidak beraturan, kita lihat urutannya ya. Pertama kita punya bendanya atau kertas karton yang tidak beraturan, kemudian karton itu kita masukkan ke dalam, dimasukkan jarum ya ke dalam karton itu dan bebannya, dan kemudian diikatkan ujung-ujungnya pada benang itu. Kemudian setelah itu baru menggantung kertas kartonnya dengan memegang pangkal jarum. Yang keempat menandai titik-titik sepanjang benang pada kertas karton. Jadi setelah digantung ya, kemudian ditandai, nanti kan langsung bergerak tuh. Ditandain dengan menggunakan titik sepanjang benang karton. Kemudian setelah ditandakan menarik garis sepanjang titik-titik pada kertas karton itu. Yang terakhir mengulang prosedur menentukan garis pada kertas karton dan titik gantung yang berbeda. Jadi jawaban yang benar apa? Jadi yang pertama adalah langkah nomor 2 ya. Mengingatkan ujung-ujung benang pada jarum dan beban dan menancapkan jarum pada kertas karton. Ya, kemudian yang keduanya menggantungkan kertas karton dengan memegang pangkal jarum. Kemudian selanjutnya adalah menandai titik-titik sepanjang benang pada kertas karton. Kemudian yang selanjutnya adalah menarik garis sepanjang titik-titik pada kertas karton. Yang terakhir adalah mengulang prosedur menentukan garis pada kertas karton dari titik gantung yang berbeda. Jadi dari urutan yang kakak tadi bacakan, maka jawabannya adalah yang B ya. Jadi ini nomor 1 harusnya. Kemudian ini nomor 2. Kemudian ini nomor 3. Kemudian nomor 4. Ini nomor 5 yang terakhir. Ya, seperti itu jawabannya adikku ya. Oke, soal selanjutnya adalah soal nomor 12. Di sini ada gambar grafik hubungan dari massa jenis ρ dan volume V besar sebagai gas berikut ya. Ada gambar grafik ya. Kalau gambar grafik kita harus lihat dulu sumbu X-nya apa. Sumbu Y apa ya? Sumbu berarti ini sumbu X-nya adalah ρ atau massa jenis ya, kilogram per meter kubik. Berarti di sini adalah volume atau meter kubik. Ya, sama semua ya. Kita lihat pertanyaannya. Pasangan gas yang memiliki massa sama adalah yang mana? Jangan lupa rumus untuk massa jenis ya. Itu adalah massa jenis, rumusnya adalah ρ sama dengan, ya betul, massa dibagi dengan volume ya. Massa jenis ρ sama dengan massa dibagi volume. Kemudian berarti kalau kita ditanyakannya massa jenis dan volume ya, kita lihat pasangan yang memiliki massa sama, berarti masanya kita jadikan topik ya. Berarti kalau massa sama dengan ρ dikali dengan V. V besar ya, V besar ini volume, kalau V kecil itu velocity, kecepatan. Maka kita lihat nilai massa yang sama di grafik ini yang mana aja. Kita lihat ya. Kita lihat dari mulai yang nomor 4. Atau nomor 1 dulu deh ya, nomor 1 ya. Di sini nomor 1 massa sama dengan massa jenis kali volume 0,8 dikali 2 ya. Berarti di sini kita tulis
Masanya berapa? Massa jenisnya 0,8 kali 2 sama dengan 1,6 kilogram. Yang nomor 2 kita hitung ya. Kita hitung, ya maaf saya bawahin dulu. Kameranya goyang. Nah, yang nomor 2 kita hitung ya. Massa sama dengan massa jenis dikalikan dengan volume. Nah, massa jenisnya berapa? Massa jenisnya 0,8 ya, dikalikan 4. Berarti 0,8 dikalikan dengan 4. Hasilnya 3,2 ya. 3,2 kilogram. Ini kilogram ya, gambarnya kurang lihat. Sekarang kita lihat grafik nomor 3. Di sini massa jenisnya adalah 0,4. 0,4 dikali dengan volumenya 4 ya. Sama dengan 1,6 kilogram. Kemudian gambar grafik yang keempat. Massa jenisnya adalah 0,4 dikalikan dengan 5. Maka hasilnya 2 kilogram ya. 2 kilogram. Yang terakhir, gambar grafik nomor 5. Itu massa jenisnya 0,8 dikalikan dengan 5. Sama dengan 4 kilo ya. 4 kilogram. Nah, mana yang sama? Kita lihat aja hasilnya. Mana. Ini 2, ini 4, ini 3, ini yang gambar grafik 1, yaitu 1,6 kilogram dengan ini ya. Jadi, yang gambar grafik 1 dan 3 ya. 1,6 kilogram, 1,6 kilogram. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, adikku semua, kita lanjut ya. Sekarang kita masuk ke materi. Ini dari soalnya kayaknya gaya Archimedes ya. Yaitu tadi yang rumus tentang melayang, mengapung, dan tenggelam ya. Kita lihat contoh soalnya. Di sini adalah sebuah kapal evakuasi sedang berusaha mengangkat kotak peti kemas bermassa total 4.500 kg yang jatuh ke laut. Kotak tersebut berukuran panjang 2 meter, lebar 1,5 meter, dan tinggi 1 meter ya. Massa jenis air laut saat itu adalah 1025 kg per meter kubik. Percepatan gravitasi G 10 meter per second kuadrat. Maka besar gaya minimal yang dibutuhkan untuk mengangkat benda dari dasar laut ke permukaan bagaimana? Nah, jadi gaya minimum itu, gaya minimum ya. Gaya minimum. Ini sama dengan gaya di fluida atau gaya di air ya. Sama dengan WF ya. Kemudian bagaimana rumus gaya Archimedes ya? Karena di sini berumus Archimedes. Gaya Archimedesnya itu ada 2 ya. Yang satu gaya Archimedes pertama adalah ketika bendanya mempunyai gaya Archimedes, rumusnya adalah rho VG ya. Rho VG ya. Rho-nya massa jenis, kemudian massa jenis air laut ya. Volumenya volume benda ya. Volume benda, kemudian G-nya adalah gravitasi ya. Kemudian ada gaya Archimedes yang lain juga. Gaya Archimedes yang lain adalah merupakan pengurangan dari berat benda atau gaya berat benda di udara sebelum masuk ke dalam fluida atau air, dikurangi dengan apa? Ya, betul, berat di dalam airnya, di fluidanya. Jadi kita ditanyakan WF ya. Kalau WF ditanyakan, maka kita harus hitung dulu berapa gaya Archimedesnya, berapa berat benda di udara. Nah, kita masukkan rumusnya di sini ya. Yang pertama, ini ya. Kita hendak menghitung ya, karena yang ditanya adalah WF, maka kita hendak menghitung berapa VA-nya, berapa WU-nya, nanti didapat WF-nya ya. Nah, kita hitung ya sekarang yang gaya Archimedes pertamanya, rho-nya adalah 1025 kg ya, seperti dalam ini soal ya. Kemudian volume bendanya itu adalah 2 kali 1,5 kali 1 ya. Kita masukkan 2
dikali 1,5 dikali 1. Kemudian dikalikan dengan 10. Ya. Jadi 1025 kg per meter kubik. 1025 per meter kubik ya. Dikalikan 10 berarti tambah 0. Dikalikan 2 kali 1,5 sama dengan 3 ya. Kali 1 tetap 3. Maka hasilnya adalah 30.750 Newton ya. Ini yang gaya Archimedes yang pertama. Yang pertama ya. Kemudian kita hitung gaya berat benda di udara. Kita hitung yang kedua, gaya berat benda di udara adalah WU ya. Ini WU ya di udara ya. Ini berat benda di udara. Di udara. Kita hitung dulu ya WU-nya berapa ya. Berat benda di udara adalah ketika massa dikalikan dengan massa benda ya. Dikalikan dengan gravitasinya. Massa bendanya adalah 4.500 ya. Berarti 4.500 kg dikalikan dengan 10. Berapa? Ya, tinggal kita tambahkan 0 di belakang. 45.000 Newton. Kita sudah temukan berat benda di udaranya ya. Maka kita hitung berapa gaya minimumnya ya. Berarti gaya minimum, kakak tulis di bawah aja ya biar lebih lega ya. Gaya minimum, kan tadi sudah disebutkan gaya minimum sama dengan WF ya. Sedangkan rumusnya FA sama dengan WU dikurang WF. Kita masukkan angkanya tadi, FA berapa? Nah ini ya. 37.750 Newton, WU-nya 45.000 Newton ya. 45.000 Newton min WF. Maka dari sini kita bisa mengetahui berapa WF-nya. Maka WF sama dengan, ya betul, berat benda di udara dikurang gaya Archimedes-nya ya. Sama dengan 45.000 dikurang 30.750 Newton. Berapa hasilnya? Ya, hasilnya adalah 14.250 Newton. Maka jawabannya adalah yang mana? Yang A, betul. Baiklah adikku semuanya, sementara sampai di sini dulu pembahasan 3 soal. Tadi soal yang pertama adalah tentang titik berat dalam karton ya. Yang kedua adalah grafik hubungan massa jenis dan volume ya. Dalam gas ya. Gas. Kemudian yang ketiga adalah tentang gaya Archimedes. Nanti kita ketemu dalam pembahasan selanjutnya. Jangan lupa untuk pengembangan YouTube ini, Kak Arya mohon tolong di like, komen, sharing, subscribe, dan bunyikan lonceng. Terima kasih adik-adikku. Selamat berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.